Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk sebelumnya. Aku hanya seorang perempuan hamil 6 bulan yang ikut bermalam di rumah mertua, membawa anak pertamaku dan berharap esok hari berjalan seperti biasa. Tapi ternyata ada malam-malam tertentu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk dilewati dengan selamat. Kehamilanku saat itu berjalan tanpa keluhan berarti, kecuali satu hal yang terus mengusik pikiranku. Usia kandungan sudah cukup besar, namun aku hampir tidak pernah merasakan gerakan dari dalam perut. Aku mencoba menenangkan diri, menganggap mungkin setiap kehamilan memang berbeda. Tidak semua kecemasan harus berujung pada sesuatu yang buruk, begitu pikirku. Malam itu, setelah anakku tertidur dan rumah mulai sunyi, suamiku pamit keluar sebentar untuk menemui temannya. Katanya tidak lama, hanya sebentar, karena jaraknya dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Aku mengangguk dan kembali berbaring, menunggu dengan perasaan yang entah kenapa terasa tidak sepenuhnya tenang. Waktu berlalu pelan. Jam menunjukkan lewat tengah malam, tetapi suamiku belum juga kembali. Telepon tidak diangkat. Rumah mertua benar-benar sunyi, seolah semua makhluk di dalamnya sedang tertidur pulas. Ada rasa tidak enak yang muncul tiba-tiba, seperti peringatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Akhirnya aku memutuskan mencarinya sendiri. Di luar rumah, ada 2 jalan menuju tempat tongkrongan suamiku. Jalan depan lebih terang, tetapi memutar dan cukup jauh. Satu lagi adalah lorong kecil di belakang rumah, sempit, gelap, hanya cukup dilewati 1 orang. Aku memilih lorong itu karena terasa lebih cepat tanpa berpikir panjang. Lorong itu sepi. Lampu redup menggantung di kejauhan. Tembok-temboknya lembat dan udara terasa berat. Saat aku berada di tengah lorong, terdengar suara memanggil. Bukan namaku. Suaranya samar, seperti berasal dari jarak yang tidak bisa dipastikan. Aku menoleh tapi tidak melihat siapapun. Lorong itu kosong. Aku memilih terus berjalan, meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya perasaanku sendiri. Beberapa langkah kemudian, perut bagian bawahku mulai terasa kram. Tidak terlalu sakit, tapi cukup membuatku berhenti sejenak. Aku menarik nafas, menenangkan diri, lalu melanjutkan langkah. Dalam hati, aku hanya ingin segera bertemu suamiku dan pulang. Saat tiba di tempat tongkrongan, aku tidak menemukannya. Temannya mengatakan bahwa suamiku sudah pulang lebih dulu. Mendengar itu, dadaku terasa semakin sesak. Aku berbalik arah tanpa banyak bicara, baru menyadari bahwa handphoneku tertinggal di rumah. Aku kembali melewati lorong yang sama. Di sanalah aku melihat nenek itu. Aku mengenalnya. Setiap kali ke rumah mertua, aku sering melihatnya duduk di teras rumahnya. Dia jarang bicara, wajahnya selalu datar, seolah hidupnya hanya dihabiskan dengan diam. Malam itu, ia berdiri di lorong, sendirian, dalam posisi yang membuat jalanku terhalang. Aku menyapanya, menanyakan hendak kemana di jam selarut itu. Nenek itu tidak menjawab, dia hanya tersenyum pelan. Tatapannya kemudian turun ke arah perutku, seakan memperhatikan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Ada rasa dingin yang menjalar perlahan di punggungku. Beberapa detik kemudian, terdengar suara suamiku memanggil dari belakang. Aku menoleh, melihatnya berdiri di ujung lorong. Kami berbicara sebentar, menjelaskan kesalahpahaman tentang keberadaannya. Aku kembali menoleh ke arah nenek itu. Dia sudah tidak ada. Padahal, lorong itu lurus, tanpa belokan, tanpa pintu, tanpa tempat bersembunyi. Tapi malam itu, aku memilih diam. Aku tidak menceritakan apapun pada suamiku. Mungkin karena takut dianggap berlebihan, atau mungkin karena ada perasaan bahwa kejadian itu sebaiknya tidak dibicarakan. Keesokan harinya kami pulang ke rumah. Tidak lama setelah sampai, aku merasakan sesuatu yang basah di celanaku. Darah, dalam jumlah yang cukup untuk membuatku gemetar. Aku langsung dibawa ke rumah sakit dan meminta dilakukan pemeriksaan secepatnya. Hasilnya seperti menghantam dari arah yang tidak terlihat. Janinku sudah tidak bernyawa. Dokter mengatakan kematian itu sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Aku tidak ingat bagaimana caraku melewati hari itu. Yang kuingat hanya rasa kosong dan dingin, seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ku kenal.
Setelah semua proses selesai dan aku mulai pulih, barulah aku menceritakan kejadian di lorong itu kepada suamiku. Wajahnya berubah. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya mengatakan bahwa nenek itu memang sering dibicarakan orang kampung. Konon, ada kepercayaan lama tentang sosok yang suka mengambil janin, bukan dengan tangan, tapi dengan tatapan dan niat yang tidak baik. Entah itu hanya cerita turun-temurun atau sesuatu yang memang masih dipercaya hingga kini. Aku tidak tahu kebenarannya. Yang aku tahu, sejak malam itu, aku percaya bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak diabaikan. Ada peringatan yang datang dengan cara halus, dan ada malam yang tidak seharusnya dilalui sendirian. Al-Fatihah untuk anak keduaku. Kalau kamu penasaran dengan cerita horor selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman seram atau kejadian aneh yang pernah kamu alami, boleh dibagikan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu jadi kisah horor selanjutnya di channel ini.